Laporan telah muncul bahwa sekelompok orang Kristen di Laos yang berbatasan dengan Thailand diusir dari desa mereka karena menolak untuk meninggalkan iman mereka. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kami ada 2 minggu di wilayah Jawa Tengah. Saudara, pelayanan dari desa ke desa, puji Tuhan mujizat terjadi. Ada satu desa di sana ingin didirikan gereja, tetapi warga tidak setuju sehingga tidak bisa didirikan, padahal materialnya semua sudah siap sedia. Saya katakan kepada pendetanya, cara yang saya ketahui adalah memposting atau membuat YouTube di sini. Pendeta itu setuju. Akhirnya kami di sana buat konten atau buat video, buat YouTube. Puji Tuhan betul-betul viral, saudara. Ya. Polres nanggapi, juga Polsek nanggapi, juga camat nanggapi, sehingga pendeta tersebut dipanggil ke kantor camat dan meminta supaya konten tersebut di take down dan pemerintah akan urusin semuanya. Tapi kami tidak men-take down-nya, kami hanya privat karena saya mau supaya gereja itu terbangun lebih dulu, atau mereka sudah selesai dulu persoalannya satu sama lain, barulah kita take down. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu, channel-channel, grup-grup si Cilus aneh itu ya, nah katanya takut, bukan. Karena pemerintah minta, kita menolong pemerintah ya, kita tolong pemerintah. Kalau pemerintah minta ya kita take down ya, supaya di sana kondusif. Padahal itu memang merugikan saya, tapi nggak apa-apa untuk keamanan negeri ini, untuk masyarakat yang ada juga di wilayah sana. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru melihat sebuah berita, baik itu tulisannya, visualnya, maupun terjemahannya. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Ya, memang kita ini kalau ikut Yesus itu harus kuat ya, harus tetap punya mentalitas kerajaan sorga, punya kekuatan ilahi di dalam diri kita, sehingga kita tidak tergoyahkan walaupun menghadapi tantangan masalah, bahkan menghadapi kematian sekalipun, kita tetap mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Anda mungkin gak sabar lagi untuk lihat beritanya, mari kita saksikan berita ini. Laporan telah muncul bahwa sekelompok orang Kristen di Laos yang berbatasan dengan Thailand diusir dari desa mereka karena menolak untuk meninggalkan iman mereka. Meskipun pemerintah baru-baru ini berkomitmen untuk menghormati undang-undang yang dirancang untuk perlindungan dan kesadaran komunitas Kristen. Menurut Kepedulian Kristen Internasional, pihak berwenang di Provinsi Sarafan di Laos mengusir 7 orang Kristen Laos yang sekarang dipaksa untuk tinggal di gubuk yang terletak di hutan terdekat. Seorang sumber mengatakan kepada radio Free Asia bahwa orang-orang Kristen yang digusur adalah anggota 2 keluarga dari desa Pasingkang di distrik Taosi. Mereka tidak memiliki makanan atau pakaian dan tidak tahu kepada siapa mereka dapat meminta bantuan, kata sumber itu kepada RFA. Yang lain menambahkan bahwa otoritas desa tidak akan mengizinkan kerabat mereka atau penduduk desa lainnya untuk membantu mereka dengan makanan dan persediaan lain yang sangat dibutuhkan. Mereka juga membutuhkan selimut, kata sumber itu. Dan lagi, kerabat mereka sendiri sekarang terlalu takut digusur untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Seorang anggota gereja evangelis Lao mengatakan kepada RFA bahwa gerejanya mencoba menemukan solusi untuk perlakuan tidak adil ini dan menyatakan kesedihan melihat bahwa orang Kristen terus dianiaya di Laos meskipun telah disahkannya undang-undang nasional yang melindungi keyakinan agama. Undang-undang Gereja Injili yang ditandatangani pada Desember 2019 mengizinkan umat Kristiani untuk melakukan kebaktian dan berkhotbah bersama dengan menjaga komunitas dengan orang percaya di negara lain.
Seorang pejabat dari Front Lao untuk Pembangunan Nasional Provinsi Saravan mengatakan bahwa kantornya belum diberitahu secara resmi tentang perincian terkait kasus tersebut. Semuanya tenang, katanya. Pemimpin agama mereka baru saja datang ke sini dan berbicara dengan kantor urusan agama. Open Doors mencantumkan Laos di nomor 20 pada daftar pantauan dunia yang merinci negara-negara paling berbahaya untuk ditinggali sebagai orang Kristen. Umat Kristen yang telah berpindah dari agama utama, Buddha dan animisme tradisional adalah yang paling menjadi sasaran penganiayaan. Mereka dianggap telah menolak keluarga dan komunitas mereka, kata Badan Amal tersebut. Kelompok tersebut menambahkan bahwa otoritas pemerintah menekankan kembali nilai-nilai komunis dan berusaha untuk menekan jumlah konversi. Mereka menambahkan, ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tetap berkuasa dan melawan semua kekuatan yang dianggap asing. Umat Kristen harus sangat berhati-hati untuk tetap berada di sisi yang baik dari otoritas komunis. Gereja rumah dianggap pertemuan ilegal dan harus beroperasi secara rahasia. Pihak berwenang menggunakan informasi dari gereja terdaftar yang dikendalikan pemerintah dan pemimpin lokal, kebanyakan biksu Buddha, untuk menekan orang Kristen. Open Doors tumkan jumlah orang Kristen yang saat ini tinggal di Laos pada 227.000 dari populasi sekitar 7 juta orang. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat beritanya, videonya, dan sekaligus kita juga sudah mendengar ya berita tersebut. Jadi kalau kita tadi betul-betul menyimak atau kita benar-benar mendengar dengan baik, maka kita pasti bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudari kita yang di Laos, di mana mereka percaya Yesus dan mereka dipaksa untuk kembali kepada keyakinannya yang lama. Karena mereka mempertahankan Yesus, mereka harus diusir dan diasingkan di satu wilayah yang sepi dan tidak boleh orang-orang untuk membantu mereka, memberikan makanan dan yang lain-lainnya. Inilah penderitaan dalam Kristus Yesus ya, seperti yang Filipi 1 ayat 29 katakan, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Alkitab katakan demikian saudara, saya akan bacakan ya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itu sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyalah kepadanya sendiri. Saudara, kalau ini kita lihat konteksnya, saudara, ada seorang yang buta sejak lahirnya, disembuhkan oleh Yesus. Dan setelah itu, saudara, orang-orang Yahudi tidak suka, ya, mereka ingin membunuh Yesus, namun mereka nggak bisa menjumpai Yesus. Akhirnya anak ini dipanggil. Anak ini ditanya, siapakah yang menyembuhkan kau? Ya. Sehingga anak ini diam saja, bapaknya yang ditanya. Bapaknya bilang tanya aja sama anaknya, karena bapaknya tahu kalau nanti dia yang jawab pasti dia akan dikucilkan. Sebab mereka sudah tahu barang siapa yang mengikut Yesus pasti dikucilkan. Seperti saudara-saudari kita yang terjadi tadi di Laos, mereka juga dikucilkan karena nama Yesus. Jadi Anda jangan merasa tersiksa, merasa menderita kalau ada orang mengucilkan saudara karena nama Yesus. Justru Alkitab bilang di Matius 5, berbahagialah orang yang dinista, dianiaya, dikucilkan karena nama Yesus Kristus. Kalau kita baca lagi di Lukas 6, saya akan bacakan ya, ayat 22. Ya, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, karena Yesus Kristus, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebab sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah
memperlakukan para nabi. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa kalau kita ikut Yesus sekali waktu memang ada orang yang membenci, yang mengucilkan kita, tapi kita tidak perlu mundur untuk ikut Tuhan. Kita tetap setia kepada Yesus karena kita tahu di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, di luar Yesus binasa. Mari kita lebih mengutamakan untuk yang kekal daripada sementara ini. Yang sementara di bumi ini sekali waktu kita akan tinggalkan, tetapi yang kekal, yang sorga, itu adalah milik kita kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, memberikan kepada saudara kekuatan iman hari ini lewat firman Allah, supaya Anda tidak meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena hal-hal yang sifatnya menyakiti kita, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran, karena Alkitab bilang berbahagialah orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Walaupun dia dinista, walaupun dia dikucilkan, walaupun dia disiksa sekalipun, dia adalah orang yang berbahagia. Tetapi sebaliknya Alkitab bilang jangan kau berbahagia kalau kau dimasukkan penjara karena kejahatan. Tapi berbahagialah kalau kita dikucilkan karena kebenaran. Karena memang ikut Tuhan tidak selalu dipuji sama orang-orang. Kadang-kadang kita juga dicelah, dicaci, dimaki. Itu pun saya alami. Saudara, banyak orang yang mencaci maki dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi saya tetap mengikut Tuhan Yesus, dan bukan hanya itu, tetap memberitakan Injil Yesus Kristus supaya mereka-mereka yang terima Yesus Kristus diselamatkan. Anda mau lihat pelayanan kami ini, kami doakan orang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini bukan orang percaya. Tentu dari busananya saudara sudah tahu ya, dia bukan orang percaya Yesus. Tapi saudara, dengan pelayanan kita ajak mereka berdoa dalam nama Yesus, dan mereka mau, dan saya yakin percaya. Selanjutnya terus kita bimbing, kita bina supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Ada juga yang memang tidak bisa terpantau disebabkan karena jarak. Tapi kita percaya kalau orang sudah didoakan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bilang ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhanlah yang menumbuhkan. Ya, jadi saudara, kita kerjasama ya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Karena itu hari ini, pagi ini, saya ajak saudara untuk tetap setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena Alkitab bilang saudara, Injil ini tidak boleh diberhentikan. Injil ini tidak boleh di stop. Kenapa? Kalau Injil ini di stop, kabar baik ini diberhentikan, maka hancurlah bumi ini. Itu sebabnya di Matius 24 kita baca, sebelum Injil Kerajaan Allah ini didengar oleh semua orang, Yesus tidak akan datang kembali. Dan Kisah Rasul berkata, sebelum pemulihan itu terjadi, Yesus tidak akan datang. Artinya orang-orang percaya yang cinta Tuhan harus betul-betul pulih hatinya. Betul-betul mereka hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, baru Tuhan Yesus Kristus datang. Saya harap Andalah orangnya. Andalah orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah memiliki kerajaan itu. Karena Tuhan bilang, ya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak mungkin ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mari kita memberitakan Injil dengan ramah, dengan baik. Jangan kita mencaci maki keyakinan orang lain. Ceritakan saja Yesus Kristus itu siapa dan bagaimana karya keselamatannya dan seperti apa kita mengalami dia. Itu yang kita ceritakan kepada mereka. Saya yakin percaya ketika Roh Kudus bekerja, maka mereka juga bisa menjadi percaya kepada Yesus. Karena kalau kita melihat statistik populasi ya, perkembangan kekristenan di Indonesia luar biasa.
sekali waktu kalau Tuhan izinkan saya akan tampilkan di video ini. Tetapi kali ini saya belum tampilkan dulu. Kita harus tanya Tuhan, kita harus minta hikmat Tuhan. Apakah ini untuk kebaikan kita atau bagaimana? Saudara Bapak Ibu sekalian, karena ini berita luar negeri, ya nggak ada masalah. Tetapi ini beritanya akurat. Jadi bukan media sembarangan, bukan abal-abal. Tapi yang sudah memang diakui, bukan nasional, internasional. Karena itu saudara, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Laos, supaya mereka tetap tegar di dalam Kristus. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di Laos, yang mereka dalam aniaya. Tuhan berikan kekuatan supaya mereka tetap mempertahankan Yesus, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa di dalam Yesus pasti ada jalan keluar, ada keselamatan yang pasti. Semua kami yang ada di channel Metanoia ini, khususnya yang sudah subscribe, biarlah kami juga lebih setia lagi kepada Tuhan. Kuasa setan, iblis, dan roh jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.